Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini pemirsa, saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama atau untuk kita bahas bersama pemirsa, di mana di sini momen pengamat politik ya di Prayitno itu membuat Seno kader PDIP itu kejang-kejang pemirsa terkait pemecatan Pak Jokowi dan Mas Gibran dan Bobi ya di PDIP. Nah, di sini Bang Adi Prayitno itu mancing emosi Seno selaku kader PDIP pemirsa, dan ini sangat menarik untuk kita bahas bersama atau untuk kita sebut bersama pemirsa. Dan mari kita simak terlebih dahulu ya seperti apa reaksi Mas Seno kader PDIP yang dibuat kejang-kejang oleh Adi Prayitno pemirsa, dan ini sangat kocak sekali loh perbincangannya. Mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Karena kalau saya ingat satu persatu, menurut PDIP, bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Dibalas sama pendukung Jokowi. Justru PDIP yang akan nyungsep dan terjun bebas tanpa Jokowi. Nah, ini barang sudah talak 6. Sudah tak mungkin. Banyak banget. Udah nggak mungkin balikan lagi gitu ya. Kalau dalam agama talak 1, talak 2, dan 3. Dalam gitu. politik talak 6 boleh. Udah Ini benar-benar sudah talak 6. pisah banget tuh. Bukan hanya pisah, nggak ada pintu untuk bersatu ini. Sudah wassalam. Artinya apa? Kan ini semacam tantangan uji materi bahwa Jokowi yang menurut para pendukungnya kuat, approval ratingnya tinggi, apakah dengan partai politik yang baru itu bisa mengalahkan dan kompetitif dengan partai-partai politik yang lain? Mungkinkah Ini yang saya itu kira terjadi? semacam, kalau kita sebagai sebuah tradisi politik yang bagus, ini penting. Saya kira Jokowi itu punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru. Satu, ini adalah mantan presiden dengan approval rating paling tinggi sampai Sidratul Muntaha, Pak. Sampai ke sana tuh menjulang betul. Yang kedua, Jokowi ini kan dinilai punya loyalis-loyalis yang berakar di tingkat RT dan RW. Kalau itu dijadikan partai, menang ini bara. Yang ketiga, Pak Jokowi itu kan punya basis ya, basis pemilih di kalangan pemilih nasionalis misalnya, dan itu bisa dikapitalisasi sebagai ceruk pemilih. Dan Pak Jokowi juga punya wakil presiden namanya Gibran Rakebuming Raka. Pak Jokowi juga punya gubernur Sumut, Mas Bobi Nasution. Dan Pak Jokowi juga punya gubernur Jawa Tengah, dan katanya juga dekat dengan Bohovifah. Mantap ini barang. Kalau dijadikan sebagai partai politik, kita akan cek ini akan menjadi kendaraan politik baru. Jangan berpikir 2009, tapi long term. Minimal Jokowi bisa tunjukkan kepada publik dan khususnya kepada partainya Seno, PDIP, bahwa Jokowi itu tanpa PDI pun itu bisa mantap dan semantap-mantapnya. Kan biar waktu yang akan menjawab. Karena begini, kalau Pak Jokowi bergabung dengan partai politik yang mapan, aura kebintangannya nggak bisa diuji. Masuk ke Gerindra, ada Prabowo Subianto. Ini partai sudah besar, ada Prabowo. Masuk ke Golkar, ini langganan partai yang runner up di Pileg, dan itu banyak orang-orang penting dan orang hebat. Masuk misalnya ke Nasdem, masuk juga ke PAN. Tanpa Pak Jokowi partai ini memang segitu elektabilitasnya. Oleh karena itu menurut saya satu-satunya uji materi untuk melihat Pak Jokowi kekuatan politiknya setelah tak lagi jadi presiden adalah dengan partai politik yang baru. Bahaya nih Pak Jokowi denger langsung mungkin besok nih. Karena begini Pak, kan kita melihat orang-orang penting di negara ini perlu juga menyalurkan perjuangan politiknya melalui partai. Suka tidak suka, negara ini dikendalikan dan dikontrol oleh partai politik. Kalau Pak Jokowi misalnya bergabung dengan partai-partai yang sudah mapan, mau jadi ke Gerindra, nggak mungkin jadi veto player. Mau ke Golkar, mau ke partai yang lain. Sudah ada tokoh sentralnya. Sudah ada tokoh sentralnya. Satu-satunya adalah bagaimana dengan cara membuat partai politik baru atau kembali ke PSI seperti dalam tagline dalam Pileg Pak Jokowi. Kalau bagi pemirsa, Pak Jokowi itu kira-kira kalian itu lebih setuju buat partai sendiri, apakah lebih baik bergabung dengan partai yang ada atau bagaimana? Tulis di kolom komentar pemirsa. Dan mari kita lanjut kepada tanggapan dari seorang Mas Seno selaku kader PDIP pemirsa, dan mari kita simak terlebih dahulu juga pemirsa. Mas Seno, kalau kita lihat Pak Jokowi saat dimintai tanggapan, dia mengatakan biar waktu yang mengujinya. Ini kesannya ada tantangan nih dari Pak Jokowi kepada PDIP bahwa ya bisa saja apa yang dikatakan Mas Adi terjadi, bahwa yang membuktikan bahwa nanti saya punya partai sendiri, membuktikan begitu. Ya lumayan kan ada jawaban, biasanya tidak ada jawaban. Jadi ditanggapi beberapa kalimat kan lumayan itu. Nah itu yang, tapi apapun ya biarlah, itu hak konstitusional lah, politik orang mau ngapain ya, mengambil langkah politik semacam apa. Tapi yang pasti kita sudah menjawab dengan tegas apa yang terjadi 1 tahun kemarin. Kalau publik menunggu langkah legal formal kita, ya inilah suratnya, hitam di atas putih, jelas. Nah dalam posisi itu tentu saja kemarin juga satu simbol yang penting yang kita sampaikan, bahwa pada saat pengumuman pemecatan 27 kader itu yang memberikan keterangan
adalah para ketua DPD, seluruh ketua DPD partai di seluruh Indonesia yang mencerminkan suara dari arus bawah. Artinya sudah cukup Satu lama. suara semuanya menginginkan Ya, itu satu suara solid, semuanya mengalami keresahan yang sama bahwa tidak boleh ada kader yang mengkhianati cita-cita partai, dan itu berlaku untuk siapa saja tanpa terkecuali. Nah, artinya segala konsekuensi, segala resiko yang akan dihadapi jika ada misalnya reaksi balik, ya tentu seluruh kader yang sudah mengumumkan ini keputusan bersama. Kalau suara dari seluruh daerah, satu suara dengan PDI Perjuangan secara keseluruhan ya, artinya begini, itu menyatakan bahwa selama ini Joko Widodo tidak ada kontribusinya di dalam partai PDI Perjuangan? Ya, pertanyaan itu kan sama saja dengan sebaliknya juga. Apakah kita juga tidak kemudian berkontribusi dalam perjalanan politik Pak Jokowi? Sama saja. Ini kan persoalan sejarah yang saling mutualisme. Nah, dalam konteks itu tetapi orang bisa berubah dengan adanya waktu. Dan itu kami dengan berbesar hati kami meminta maaf pada saat Rakernas. Ada kader-kader yang bisa saja mengkhianati cita-cita partai. Ada kader yang karena sisi gelap kekuasaan bisa saja kemudian ingin membakar rumahnya sendiri. Nah, ini dalam praktek-prakteknya terjadi. Maka dari hal itu tentu saja kita ingin mengatakan bahwa pada saat di satu titik enough is enough, tidak bisa diteruskan ambisi seperti itu. Ini yang kami lakukan kemarin dengan memberikan sanksi pemecatan. Oke, kalau misalnya Pak Jokowi ke partai lain nih, kita bicara masalah opportunity itu. Pak Jokowi ke partai lain, apa yang bisa Anda beri saran untuk partai itu? Ada mantan kader Anda yang Anda anggap melakukan pelanggaran bajak begitu masuk ke partai lain. Apa yang bisa Anda sarankan? Bang Bestari siap-siap nyatet nih kayaknya nih. Ya, saya nggak banyak ya, tetapi beliau punya track record pernah ingin membakar rumahnya sendiri dan sudah berusaha membakar rumahnya sendiri meskipun beliau gagal. Artinya pada saat pileg kita masih Maksudnya mau membakar PDIP? Iya, membakar rumahnya sendiri PDI Perjuangan. Ini beliau gagal buat saya. Pada saat pileg kita masih dipercaya rakyat menjadi juara satu. Artinya masih mendapatkan suara terbanyak di parlemen. Lalu pada saat pilkada juga banyak daerah-daerah yang tidak merupakan target kekuasaan. Itu malah kita menang di situ. Artinya kemudian di situasi di mana kita ditekan, kita di kuyo-kuyo, kita berusaha diawut-awut kalau istilahnya Bu Mega gitu ya. Itu secara membuktikan di situasi semacam itu dulu PDI Perjuangan malah menguat di era kuda tuli. Nah, sekarang sama ujiannya sama, kita menghadapi situasi kurang lebih seperti itu, tetapi itu menggambarkan tentang karakter seseorang. Pak Jokowi itu kan sudah lama sama PDI Perjuangan, hampir 25 tahun beliau memanfaatkan dan mendapatkan manfaat gitu dari posisi politik partai. Tapi kalau kemudian beliau melakukan hal semacam ini, artinya bukan tidak mungkin di tempat lain pun juga sama. Itu loh langsung catatan dari Mas Seno, dari Bang Bestari tadi udah dicatat mungkin ya catatan-catatan khusus. Tapi paling tidak Bang Bestari, apa yang menjadi catatan ya dari Nasdem sendiri mengenai sosok Joko Widodo dalam nantinya ketika akan berparpol gitu ya, masuk dalam satu partai politik? Mungkin saja di Nasdem, kalau tadi Bang Bestari bilang belum mengundang atau tidak mengundang gitu ya. Nah ini jangan-jangan ada catatannya apa nih ya, suruh daftar. Ya, saya tidak ingin masuk ke dalam romantisme masa lalu gitu ya. Tapi memang terkadang perlu melihat catatan-catatan agar kita semakin ingat kita sedang ada di mana, berkawan dengan siapa, bahkan juga apa yang kita coba bangun, besarkan, mampukah kita kemudian membuat kontrol yang soft agar apa yang sedang kita pegang itu bisa selamanya berada bersama kita. Partai Nasdem pada posisi hari ini adalah seperti saya sampaikan tadi, terbuka saja. Namun saya sebagai pribadi sajalah, saya tidak yakin Pak Jokowi ini akan dalam waktu dekat memutuskan akan kemana gitu ya, dari apa yang beliau alami. Tentu apapun yang disampaikan, saya kira Pak Jokowi akan mendalami terlebih dahulu. Apa nih? Setelah itu baru mengambil satu keputusan. Apakah akan bergabung partai politik yang mana, atau membuat partai sendiri, atau justru meninggalkan ruang-ruang politik yang cukup bising ini, kan begitu. Beliau sudah masuk masa pensiun, jabatan yang beliau pegang itu adalah
satu jabatan yang tertinggi yang ada di Indonesia 2 periode pula. Saya kira catatan biografi sudah sangat panjang. Dan satu keyakinan lagi, saya tidak yakin kalau Pak Jokowi itu akan ke Partai Nasdem. Gitu. Mungkin banyak partai lain yang jauh lebih menarik daripada Partai Nasdem bila Pak Jokowi masih memutuskan untuk berkiprah di dunia politik. Saya kira itu. Nah ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan bagi saya sebenarnya sih saya sangat lebih setuju ketika Pak Jokowi itu membuat partai sendiri daripada bergabung dengan Gerindra atau dengan PAN atau dengan Golkar dan lain-lain. Saya lebih suka Pak Jokowi itu buat partai baru. Biar kenapa? Biar ada kejutan-kejutan lagi dari Pak Jokowi untuk para pengamat dan para elit-elit yang selalu menantang Pak Jokowi, termasuk PDP dan anak abu pemirsa. Ya, kita tunggu saja seperti apa nanti reaksi Pak Jokowi ya pemirsa. Dan kemudian pemirsa, dan juga jangan lupa tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.